saya Monica Evanya KD dengan NIM akhir 066. Saya Muhammad Ahmad Iqbal dengan NIM akhir 042. Saya adalah Penganaswa Prasetyo dengan NIM akhir 069. Jadi kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan tugas dari Bapak Fatur mengenai manajemen bandwidth. Pertama yaitu adalah latar belakang. Bandwidth adalah salah satu konsep dasar dalam dunia jaringan komputer dan telekomunikasi. Secara sederhana, bandwidth merujuk pada kapasitas maksimum suatu jalur komunikasi untuk mentransfer data dalam satuan waktu tertentu. Istilah ini sering diukur dalam bit per detik atau BPS, kilobit per detik atau kbps, megabit per detik atau mbps, atau gigabit per detik sama dengan gbps. Selanjutnya itu ada bagaimana cara kerja manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth bekerja dengan cara mengidentifikasi lalu lintas jaringan dan memberikan prioritas berdasarkan kebutuhan. Ini dilakukan dengan mengatur aturan-aturan tertentu yang mengatur seberapa banyak bandwidth yang dapat digunakan oleh berbagai jenis aplikasi, layanan atau perangkat. Selanjutnya di sini ada fungsi manajemen bandwidth. Yang pertama, pembatasan bandwidth berfungsi untuk melakukan pembatasan bandwidth terhadap pengguna tertentu. Hal ini berkaitan dengan pembatasan sumber daya jaringan dan mengalokasikannya secara adil dan merata, sehingga dapat mencegah serta menghindari satu atau beberapa pengguna yang memonopoli bandwidth. Fungsi bandwidth yang kedua adalah prioritas penggunaan. Untuk menetapkan prioritas dalam penggunaan bandwidth, di mana manajemen bandwidth akan memberikan hak akses serta prioritas yang tinggi kepada aplikasi atau jenis data tertentu. Yang ketiga, monitoring dan reporting berfungsi untuk menerapkan sistem monitoring dan reporting agar administrator jaringan dapat melakukan pemantauan secara real time. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja jaringan. Berfungsi untuk memastikan setiap penggunaan bandwidth oleh setiap pengguna berjalan secara efisien sehingga aktivitas jaringan akan lebih stabil dan bekerja secara baik. Yang kelima, ada menjaga keamanan jaringan. Berfungsi untuk memastikan keamanan jaringan sehingga semua pengguna yang ada dalam suatu jaringan terjamin dalam menggunakan sumber daya tersebut. Yang selanjutnya di sini ada metode manajemen bandwidth. Yang pertama, rate limiting. Rate limiting salah satu metode utama dalam manajemen bandwidth. Ini melibatkan pembatasan kecepatan transfer data antara perangkat atau aplikasi. Yang kedua ada traffic shaping. Traffic shaping adalah metode untuk melibatkan pengaturan lalu lintas jaringan untuk mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Yang ketiga ada quality of service atau QoS. Metode yang memberikan prioritas berdasarkan jenis lalu lintas. Yang keempat ada content delivery network atau CDN. Metode layanan yang mengirimkan konten web dari server terdekat ke pengguna. Yang kelima atau terakhir ada application layer gateway atau ALG. Metode perangkat lunak atau perangkat keras yang memantau lalu lintas aplikasi khusus dan memberikan kontrol lebih besar terhadap penggunaan bandwidth. Baik, selanjutnya adalah cara kerja bandwidth. Bandwidth mengatur besar data dan kecepatan pertukaran data. Hal ini dimaksudkan untuk membagi alokasi kapasitas secara adil pada semua pengguna. Dengan begitu tidak ada ketimpangan jumlah pemakaian data antara user dan jaringan bisa tetap stabil. Untuk menghitung bandwidth, Anda bisa menggunakan rumus jumlah total perangkat dikali kebutuhan bandwidth rata-rata per perangkat. Sebagai contoh, jika di dalam suatu rumah terdapat 10 pengguna internet, lalu ada 5 pengguna berat dan 3 pengguna sedang, maka kebutuhan bandwidth yang dapat dihitung adalah total bandwidth sama dengan 5 dikali 1000 kbps ditambah 3 dikali 500 kbps sama dengan 6900. atau 6,9 Mbps.
Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah bandwidth adalah kapasitas maksimum untuk mentransfer data dalam jaringan dalam waktu tertentu. Biasanya diukur dalam bit per detik (bps). Semakin besar bandwidth, semakin cepat data dapat dikirim atau dapat diterima. Ibarat jalan raya, bandwidth adalah lebar jalannya, maka makin lebar jalan, maka makin besar kendaraan atau data yang bisa dilewat sekaligus. Anda juga bisa menggunakan alat pengukur bandwidth online seperti Speedtest.net, Pestcom, dan Ookla Speedtest Mobile App. Sekian dari presentasi dari kelompok kami kelompok 8 ucapkan terima kasih.